Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi panjang umur sehingga kita bisa memasuki tahun 2011 ya. Mudah-mudahan ibadah kita dan semua amal saleh yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini semuanya akan meningkat sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Itu adalah buahnya ya. Seseorang melaksanakan salat itu mendapatkan pahala manakala dia beriman kepada Allah. Orang berzakat dapat pahala manakala dia beriman kepada Allah ya. Apa saja amal-amal kebaikan yang dikerjakan, seorang itu dapat pahala apabila dia beriman kepada ini di dalam Al-Quran itu disebutkan, man amila sholihan min dzakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin au unta, dari orang laki maupun orang perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah ya. Falanajziyannahum ajrahum, maka pasti akan aku balas ya, dengan pahala kepada mereka. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan ya. Jadi siapa saja orang beramal baik ya, apa itu amal baik? Dalam bentuk sosial misalnya ya, menolong fakir miskin, membantu anak yatim, menyantuni para janda. Wah,
Jadi apakah itu namanya ikut membangun masjid, membangun sekolah, membangun pondok pesantren, ini semuanya dapat pahala apabila orang itu iman, wa huwa mu'minun. Nah, kalau misalnya ada orang tidak iman kepada Allah tapi beramal soleh, ya tidak dapat apa-apa, ya. Hanya saja dia itu disebut orang yang loman gitu. Ya, ini Islam pelaksanaan. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian ihsan ini buahnya, ya, buah daripada Islam. Nah, masing-masing ini ada ilmu yang membahas, ya. Masalah iman itu ilmunya yang membahas adalah ilmu tauhid, ya. Kemudian masalah Islam itu adalah ilmu syariah, ya, syariatul Islam. Kemudian masalah ihsan itu adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, baiklah para bapak sekalian dan ibu-ibu, kita akan membicarakan tentang masalah yang ketiga, akhlak atau tasawuf, ya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan at-tasawuf huwa al-kha wal ha wal jim, ya. Tasawuf itu ialah pertama at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli, ya. At-tasawuf wa at-takhalli. At-takhalli itu artinya adalah membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Wat-tahalli dan menghiasi diri bil akhlakil hasanah dengan akhlak yang baik. Wat-tajalli ila rabbil bariyati dan memahaagungkan Allah, artinya beribadah kepada Allah, ya. Jadi memahaagungkan Allah itu artinya adalah beribadah kepada. Jadi kata Al-Ghazali ini yang dikatakan tasawuf, inti daripada ihsan itu ialah satu, at-takhalli anil akhlaqis sayyi'ah, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Wat-tahalli bil akhlaqil hasanah dan menghiasi diri ini dengan akhlak yang bagus. Wat-tajalli ila rabbil bariyah dan memahaagungkan, mendekatkan diri kepada Allah. Ini jadi yang saya katakan intinya itu ada di ihsan. Nah, untuk memahami masalah ini, mari kita memahami satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada sekerat daging, ya. Segumpal darah, ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka seluruh jasad ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah ini jelek, semua jasad ini akan menjadi jelek. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati, ya. Jadi hati, ya. Jadi sentral daripada akhlak itu ada di dalam hati. Seseorang itu kalau hatinya baik, maka akan menimbulkan akhlak yang baik. Tapi kalau hatinya ini jelek, maka akan timbul akhlak yang jelek, ya. Bahasa Arab hati itu pertama yaitu yang disebut dengan al-kabid, ya. Al-kabid itu artinya hati, tapi hati secara fisik, ya. Jadi kalau hati al-kabid itu manusia punya, binatang juga punya. Apa itu? Ya hati dalam bentuk fisik itu, ya. Kalau kita ke warung minta sate hati, lah itu hati secara fisik, ya toh. Hati secara fisik ini manusia punya, binatang juga punya. Ini bahasa Arabnya adalah al-kabid, ya, al-kabid. Bahasa Arabnya hati yang kedua itu adalah al-qalbu, al-qalbu. Kenapa dikatakan al-qalbu? Al-qalbu itu artinya adalah berbulak balik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak balik hati. Sabbit qalbi ala dinika. Ya, jadi tetapkanlah hatiku atas agamamu. Itu. Jadi qalbun di sini artinya adalah hati. Kenapa dikatakan dengan dikatakan qalbun? Ya, karena berbulak balik itu. Dapat rezeki 5 juta, seneng. Yang seneng itu kan hati, ya. Bawa uang 1 juta naik mikrolet dicopet orang. Susah loh. Yang susah adalah hati. Bisa susah, bisa senang, ya. Bisa susah, bisa senang. Itu namanya berbulak balik. Itu karena itu maka bahasa Arabnya adalah al-qalbu, hati, ya. Kemudian bahasa Arab hati yang ketiga itu adalah fu'adun. Fu'ad. Fu'ad itu hati nurani. Jadi kalau ada orang
mengatakan hati nurani, itu bahasa Arabnya adalah fuad, ya, fuad. Jadi hati nurani itu sesuatu yang tidak tampak, ya, fuad. Jadi baik kolbun maupun fuadun inilah yang menjadi objek daripada ilmu tasawuf ini untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan mengisi hati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sentral daripada perbuatan manusia ini ada di dalam hati, ya. Jadi kalau hatinya bagus, manusia akan jadi bagus, tapi kalau hatinya jelek, manusia ini akan menjadi jelek. Nah, kemudian kita harus tahu sifat-sifat hati atau yang disebut dengan penyakit hati. Nah, dalam rangka kita ini membersihkan diri dari akhlak yang tercela. Pertama kita harus mengerti tentang penyakit hati, ya. Penyakit hati itu pada intinya ada 4 macam, ya. Satu disebut dengan penyakit rububiyah. 2 penyakit syaitoniyah. Kemudian 3 bahimiyah. Dan yang keempat adalah sabu'iyah. Nah, ini kita harus mengenal ini, ya, dalam rangka membersihkan, ya, membersihkan diri dari akhlak yang tercela. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati, ya, penyakit hati. Rububiyah. Rububiyah itu artinya adalah ketuhanan. Jadi sebetulnya ini adalah sifat Tuhan, tapi diambil oleh manusia, itu loh, begitu, ya. Apa yang termasuk penyakit hati rububiyah itu? Ya, penyakit hati rububiyah itu pertama, yaitu bangga diri, ya. Orang yang membanggakan diri, ya. Itu di dalam hadis itu kan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatun muhlikatun, hawan muttaba wa syukhun muta'un wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 hal yang bisa merusakkan kehidupan manusia. Salatun muhlikatun. 1 hawan muttaba, hawa nafsu yang selalu dituruti. Kemudian yang kedua adalah wasyukhun muta'un. Syukhun muta'un itu kikir, ya, kikir. Yang ketiga wa ijabul mar'i binafsi, orang yang heran terhadap dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan orang yang selalu membanggakan diri, ya. Ini kata Nabi 3 hal ini bisa merusakkan kehidupan manusia. 1 hawan muttaba, hawa nafsunya selalu dituruti. Keinginan-keinginan yang tidak baik itu terus dituruti, ya.
orang pasti akan mengalami kehancuran. Yang kedua, wasukhun muta'un. Sukhun muta'un itu orang Jawa mengatakan cetil metitil. Ya, jadi bahasa Arabnya kikir itu ada namanya bakhil, ya bakhil. Bakhil itu medit, ya kikir. Orang mempunyai sesuatu tidak mau memberikan kepada orang lain, begitu ya. Ada orang minta, dia tidak memberi. Jadi orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain itu al-bakhil. Kalau sukhun muta'un itu lebih daripada bakhil itu. Tidak mau memberikan kepada orang lain, malah dia mempengaruhi orang lain untuk tidak memberikan. Begitu. Ya. Jadi misalnya ada orang nyumbang masjid tidak mau. Ya. Ini masjid Jamek membangun. Tidak mau. Ya. Di samping dia tidak mau nyumbang, dia mempengaruhi orang lain. Terus gak usah lah, pokoknya nyumbang masjid Jamek loh begitu ya. Orang begini ini namanya sukhun muta'un. Ya. Ada orang tidak mau membantu orang miskin. Tidak mau. Di samping dia tidak mau membantu orang miskin itu, dia menganjurkan orang untuk tidak menyumbang. Itu sukhun muta'un. Atau dalam artian lagi sukhun muta'un itu begini. Dia tidak mau memberikan kepada orang lain, ya. Tapi kalau ada orang lain punya, dia minta, loh itu. Jadi contohnya misalnya orang yang suka rokok misalnya ya. Dia punya rokok, rokoknya ini diisap sendiri. Ya. Jadi tidak mau menawarkan kepada temannya, gitu ya. Pokoknya rokoknya itu dihisap eman kalau diminta orang. Tapi kalau ada temannya mengeluarkan rokok, dia minta. Oh, ini kan namanya apa? Cetil metitil itu ya, itu sukhun. Ya. Jadi sukhun muta'un ini juga bisa merusakkan terhadap kehidupan. Pertama bisa merusak kehidupan dirinya sendiri. Orang medit itu dirinya rusak. Eman-eman begitu ya, mau mengeluarkan harta itu eman-eman. Kepingin mangan enak, tapi gak gelem ngetokno duwe, ngenteni diundang ae. Ya. Jadi ndak apa? Jadi uangnya ada. Tapi dia tidak mau mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri, itu sudah eman-eman. Ya. Kalau orang sudah medit terhadap dirinya sendiri, dirinya akan jadi rusak. Kenapa? Makanannya tiap hari itu kerupuk, tempe, tahu. Ya, uangnya ada tapi eman-eman. Akhirnya orang ini kekurangan gizi. Ya. Kekurangan gizi, sakit-sakitan karena medit itu kan ya. Yang kedua, keluarganya juga dimediti karena sudah medit, istrinya dimediti, anaknya dimediti, gitu ya. Sehingga sama saja, terus gak perlu mangan-mangan enak ibu loh begitu ya. Makanya tetap tadi tempe, tahu, kerupuk tambah sambal gitu. Nah, akhirnya kan dirinya rusak, keluarganya, anak-anaknya tidak pernah diberi jajanan karena medit, ya. Di rumah tidak diberi jajanan, tidak pernah disediakan camilan, begitu ya. Nah, ini
Ya orang medit itu kan jelek, orang medit itu ya. Akhirnya rusak, anaknya rusak. Karena di rumah tidak pernah diberikan camilan, tidak diberikan makanan. Kalau pada satu saat anaknya ini diajak bertamu ke rumah orang, disuguhi, wah ngerepes, ngentekno jajane wong. Lah itu namanya menjadikan anaknya jadi gerangsang, geragas. Kenapa? Karena meditnya orang tua. Itu kan merusak. Agama menjadi rusak. Kenapa? Karena orang medit tidak mau nyumbang. Ada pembangunan masjid tidak nyumbang, ada pembangunan sekolah tidak mau nyumbang. Pokoknya tidak. Ya, anak yatim tidak mau nyumbang, orang fakir miskin tidak mau nyumbang, perjuang. Nah ini yang dikatakan wasukhun muto'un. Jadi medit itu bisa merusakkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan agama. Gitu ya. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi. Orang yang itu tadi gawok terhadap dirinya sendiri, membanggakan. Ya. Jadi bagaimana orang yang sudah bangga terhadap dirinya, merasa dirinya ini adalah orang yang baik, ya itu bangga, merasa paling berjasa, merasa paling, wah pokoknya merasa paling bangga. Awak iki apik wis, jamaah 5 waktu nang masjid jamek, wah bangga. Awak iki wis mesti mlebu swarga. Koyok swarga itu wae lho gitu ya. Orang begini ini malah itu namanya itu akan merusakkan dirinya sendiri. Sebab kalau sudah adanya rasa bangga diri akan menimbulkan penyakit yang kedua, yaitu ar-riya'u bi a'malil birri. Orang kalau sudah bangga terhadap dirinya, maka dia akan senang pamer amalnya kepada orang lain. Kalau sudah senang pamer kepada orang lain, timbul penyakit yang ketiga, itu yang dikatakan sombong. Ya, ada 3 yang berkaitan. Ini sama-sama penyakit hati ya. Bangga diri, suka pamer amalnya, kemudian menjadi sombong. Nah, ini semua adalah yang disebut dengan penyakit hati rububiyah. Nah, penyakit hati yang semacam begini ini tidak ada dokternya, ya. Dokter hati itu yang ada adalah dokter fisik. Kalau orang sakit hati itu namanya sakit apa itu? Liver, ya. Nah, kalau orang sakit hati dalam fisik yang disebut sakit liver, ini ada dokternya, ada obatnya. Kalau sakit hati seperti bangga diri, sombong, suka dipuji, ini dokternya tidak ada ini, ya obatnya tidak ada. Apa? Nah, artinya obat-obat dalam fisik tidak ada, tapi ada obatnya. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli syai'in siqalun wasiqalul qalbi zikrullah. Ya. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, ya. Karpet ada alat pembersih karpet, kan gitu ya. Misalnya tempat wudu ada alat pembersih tempat wudu, ada semua. Lah alat pembersih hati itu apa? Wasiqalul qalbi zikrullah. Alat pembersih hati itu adalah berzikir kepada Allah.
Jadi orang itu kalau ingin hatinya bersih dari penyakit ini, satu harus ngaji, dia harus mau zikir kepada Allah. Sebab kadang-kadang orang yang punya sakit hati ini dia tidak merasa kalau dirinya sakit. Orang sombong itu tidak merasa kalau dia itu sombong. Orang yang suka hasud itu juga tidak merasa bahwa dirinya itu hasud. Orang yang merasa bangga diri ya. Karena itu untuk membersihkan hati, pertama dia harus tahu dulu sakit hatinya itu apa, kan gitu ya. Karena itu orang harus mau ngaji. Kalau sudah ngaji tahu, oh penyakit saya itu ini. Kemudian apa pengobatannya? Zikrullah, yaitu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Jadi kalau orang itu tidak mau ngaji, tidak tahu penyakitnya, begitu loh, tidak tahu penyakitnya. Merasa dirinya paling baik, merasa paling baik, ya. Hendak. Jadi karena merasa paling baik, bahwa merasa paling baik itu sudah hatinya sakit, tapi dia tidak ngerti kalau itu penyakit hati, gitu ya. Orang sombong itu sakit hati. Karena itu kalau kita ini menghadapi orang-orang yang ada kan orang yang ngomongnya itu tinggi gitu ya, suka pamer, sombong, seneng disanjung. Kita jangan benci kepada orang-orang itu. Kasihan, kita harus kasihan. Kenapa? Itu orang sakit. Ya. Orang sakit. Jangan dibenci, tapi harus kita kasihani saken wong iki. Mosok mulai biyen sampai saiki wis tuwek sik pada sombong, ae saken lho itu ya. Kasihan, ini orang sakit ini. Loh gitu ya. Orang yang suka pamer. Kampung sini ini sejak saya di sini itu loh menjadi baik. Loh, ngomong gitu itu ya. Umpama saya ndak di sini, wah kampung ini sudah rusak sudah dulu. Seakan-akan ngomongnya itu menurut dia baik, tapi itu adalah apa? Membanggakan diri kan begitu ya. Nganggap orang lain itu tidak punya apa? Ini orang kalau sudah kena penyakit hati yang semacam begitu itu kata Nabi, fasadal jasadu kullu. Orang sombong akan menjadi rusak hidupnya. Orang yang suka bangga diri akan menjadi rusak. Ibadahnya rusak, semuanya rusak, amalnya rusak. Ya. Nah ini pertama yang harus kita pahami tentang penyakit hati yang pertama yang disebut dengan rububiyah ini. Kemudian kita lanjutkan besok pengajiannya akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.